Jemaat Tuhan, sekali lagi saya menyapa kita Shalom. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu rumah yang dibangun dan dipelihara Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, untuk mendasari bagian ini saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya rindu sekali Bapak jemaat Tuhan kita bisa bersama-sama bergantian untuk membaca bagian ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya Alkitab fisik, alangkah baiknya dibuka, dan juga mungkin yang bawa HP, mungkin di sana ada Alkitab secara digital. Saya akan baca ayat 1 Bapak Ibu, dan selanjutnya ayat kedua Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita akan bergantian ya. Sekali lagi Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai yang kelima. Perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab adalah berkat Tuhan pangkal selamat. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Kita bersama-sama ayat kelimanya Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia bicara dengan musuh-musuh di depan pintu gerbang. Nah, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bagi jemaat Tuhan, tentu berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi jemaat Tuhan, kita akan berbicara soal rumah yang dibangun dan dipelihara Tuhan. Nah, sedikitnya Bapak jemaat Tuhan, di dalam topik pembelajaran ini ada 3 tujuan penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama Bapak Ibu, sebagai jemaat kita memahami bagaimana seharusnya bergantung dan melibatkan Tuhan dalam segala pergumulan rumah tangga atau keluarga kita. Lalu tujuan yang kedua Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita memahami dan meyakini juga bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada keluarga tentu sesuai konteks firman Tuhan yang tadi kita sudah baca. Dan yang terakhir atau ketiga Bapak jemaat Tuhan, sebagai tujuan di dalam pembelajaran ini adalah kita juga memahami serta mengimani cara kerja Tuhan yang tentu melampaui perhitungan kita sebagai manusia yang berdosa. Tapi jemaat Tuhan, kalau kita bicara soal rumah yang dibangun dan dipelihara Tuhan, Bapak Ibu, pernahkah kita membayangkan akan apa yang terjadi ketika kita membangun sebuah rumah dengan asal-asalan? Besar kemungkinan bangunan itu cepat atau lambat itu akan segera roboh. Tetapi Bapak jemaat Tuhan, keyakinan saya secara pribadi, setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan yang hadir hari ini tentu tidak akan berniat atau akan membangun rumah yang dengan asal-asalan, bukan? Kita tentu akan memperhatikan detail kecil dari segi pembangunan itu. Bahkan mungkin juga kita akan memperhatikan siapa tukang yang akan membangun bangunan itu. Tentu Bapak Ibu tidak akan memanggil saya kan membangun rumah Bapak Ibu, karena saya tidak punya keahlian dalam tukang bangunan. Membangun opini mungkin iya, tapi bangun rumah belum tentu saya bisa. Bukan belum tentu, jangankan itu, saya perbaiki kipas angin kami saja Bapak Ibu, sampai rusak, nggak bisa lagi saya pasang. Oh jemaat Tuhan, artinya apa? Kalau kita tidak punya kapasitas dalam membangun rumah, maka seharusnya kita tidak bisa meng-hire orang itu untuk membangun rumah. Karena apa Bapak jemaat Tuhan? Sekali lagi, kita akan memikirkan bahan-bahan yang berkualitas untuk pembangunan itu. Tujuannya apa? Kita melihat ke depan supaya bangunan itu kokoh dan kemudian kita akan wariskan kepada anak cucu kita. Betul Bapak Ibu? Tidak ada bukan yang bangun rumah hari-hari ini atau Bapak Ibu yang sudah bangun rumah dengan bahan-bahan yang sembarangan? Tidak ada demikian Bapak Ibu. Tapi jemaat Tuhan, jikalau membangun rumah saja kita begitu memperhatikan banyak detail di dalamnya, maka apalagi jika kita mau membangun rumah tangga kita. Saya yakin di antara kita semua membangun rumah tangga bukan karena modal cinta saja.
Betul Bapak Ibu? Saya secara pribadi ketika mau menikah dengan istri saya, betul memang awalnya saya mencintai dia, jatuh cinta. Tapi seiring perjalanan waktu, cinta itu tidak hanya menjadi modal utama kami di dalam membangun bahtera rumah tangga. Sekali lagi, tidak hanya modal cinta, bukan? Kalau kita mau bangun rumah tangga. Kita memutuskan untuk menikah dan menjadi satu keluarga, satu tubuh, juga bukan untuk coba-coba. Sehingga jikalau kita sudah tidak cocok, maka kita akan berpisah, memilih berpisah. Apakah pisah sementara, pisah selamanya atau cerai? Tentu tidak demikian, bukan? Kita tidak mau demikian, bukan? Kita memutuskan untuk menikah berdasarkan terang firman Tuhan sekali seumur hidup. Kita tetap setia, tapi bukan setia setiap tikungan. Setia satu sampai maut memisahkan. Itu konsep pernikahan dalam Kristen. Nah, jemaat Tuhan, maka hari ini kita akan melihat dan belajar dari terang kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita harus membangun rumah kita, rumah tangga kita. Nah, si pemazmur kembali mengingatkan saudara dan saya untuk merenungkan dasar apa yang mesti ada dalam pembangunan rumah tangga dan keluarga kita. Kita akan melihat itu dalam Mazmur yang tadi kita baca, 127 ayat 1 sampai yang kelima. Dari informasi yang kita baca, Bapak Jemaat Tuhan, jelas penulis Mazmur yang barusan kita baca adalah Salomo. Jelas dicatat di sana nyanyian ziarah Salomo. Salomo dalam konteks ini memasuki puncak kejayaan dia, puncak keemasan istana Israel. Dia berhasil membangun bait Allah. Dia berhasil membangun kerajaan yang besar. Dia berhasil memimpin bangsa Israel. Tetapi Bapak Jemaat Tuhan, di balik semua itu, si pemazmur kembali merenungkan dari hasil apa yang telah diperoleh selama ini. Istana, keluarga, bait Allah, orang-orang yang dipimpin. Dia kembali memperhatikan dan merenungkan. Dia tersadar Bapak Jemaat Tuhan bahwa semua itu berasal dari satu sumber, yaitu Allah sendiri. Allah orang Israel, Allah nenek moyang dia, Allah Yakub, Abraham, Ishak dan Yakub, Daud dan termasuk dia. Bapak Jemaat Tuhan, di sini kita akan membaca ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan. Sekaligus juga sebagai dasar pembangunan rumah tangga saudara dan saya hari ini. Pemazmur mengajak kita memikirkan setidaknya 3 hal Bapak Jemaat Tuhan. Pertama, di sana pemazmur mengingatkan kita bahwa kebergantungan kepada Tuhan adalah kunci kesuksesan dalam rumah tangga kita. Mari perhatikan baik-baik ayat yang pertama Bapak Jemaat Tuhan. Di sana dicatat, pemazmur menuangkan mazmurnya, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara jemaat Tuhan, perhatikan bagaimana si pemazmur menyebut 2 kata penting dalam bagian ini, yaitu rumah dan kota. Rumah dan kota memiliki makna yang sejajar. Penulis tahu betul, sadar betul bahwa ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat saat itu. Dan tentu juga dalam konteks kita. Kita tahu rumah dan kita tahu juga kota, bukan? Pemazmur memulai urutannya dengan tepat, yaitu rumah. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Rumah adalah cikal bakal sebuah kota. Rumah bisa ada tanpa kota. Kota itu kan sebuah cakupan yang lebih luas dari rumah. Tetapi sebaliknya Bapak Jemaat Tuhan, kota tentu tidak bisa berdiri tanpa anggota keluarga yang dimulai dari rumah. Bapak Jemaat Tuhan, dan lebih jauh lagi, si penulis mau mengingatkan saudara dan saya, setiap kita pembaca, mau membawa kita kembali kepada satu peristiwa besar dalam penciptaan, bahwa lembaga pertama yang dibentuk Tuhan dalam penciptaan manusia itu adalah keluarga. Jadi Bapak Jemaat Tuhan, keluarga itu terbentuk atas inisiatif dari Allah.
Allah sendiri yang menyuruh manusia pertama untuk menjadi satu tubuh dan menjadi keluarga. Dan baru setelah itu muncul lembaga yang lainnya. Hukum, sosial, budaya, dan lain-lain. Tetapi lembaga pertama adalah keluarga. Sudah penting sekali kita perhatikan itu. Itu sebabnya dua elemen ini penting, harus dijaga. Dijaga keutuhannya, keberlangsungannya. Rasa aman harus tercipta di sana. Rasa nyaman harus tercipta juga di sana. Itulah sebabnya relasi anggotanya harus tetap harmonis. Itulah memang kemudian si penulis memulai urutan itu. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, dan kemudian disejajarkan, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Itu kan sebuah tradisi dalam bangsa Israel. Kita tahu ya, orang-orang Timur Tengah kuno saat itu kan suka berperang. Jadi sebuah kota itu harus dikawal, ada pengawal-pengawal. Nah sudah lebih jauh dia pakai jikalau bukan Tuhan. Dimulai jikalau bukan Tuhan. Nah, Tuhan bukan sekadar pajangan di ruang tamu. Itu yang mau diingatkan si penulis untuk saudara dan saya hari ini. Penulis menegaskan peranan Tuhan di sana, di rumah dan di kota. Jikalau bukan Tuhan yang membangun, lagi-lagi jikalau bukan Tuhan yang mengawal. Penulis mau menegaskan bahwa Tuhan adalah sandaran kita. Sandaran kita. Dia bukan tamu kita. Penulis mau menegaskan bahwa Tuhan adalah sesuatu satu-satunya pencipta kita. Bagaimana kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita terbatas tapi Tuhan tidak. Itu yang mau diingatkan si penulis untuk saudara dan saya. Kita terbatas sebagai manusia untuk mengawal kota, untuk menjaga keutuhan rumah kita. Tetapi Tuhan tidak. Saudara, namun ironis sekali, berapa banyak di antara kita hari ini yang hadir, disclaimer tanpa niat saya untuk menyinggung perasaan saudara dan saya, dan tentu itu juga correction buat saya. Berapa banyak di antara kita yang hadir hari ini, yang sadar atau tidak, kita justru memperlakukan Tuhan seperti tamu kita, yang hanya singgah lalu dia pergi. Tamu kan demikian, gak ada tamu yang mau berlama-lama di rumah kita, bukan? Kita juga ngomong, oh gak apa-apa, makan, tidur, dan sebagainya macam. Makan aja, tidur aja, enggak kan? Dan lebih spesifik kita sediakan ruang tamu. Nah seringkali sadar atau tidak, sekali lagi berjemaat Tuhan, kita memperlakukan Tuhan itu seperti tamu. Bahkan juga seperti tukang paket makanan kita. Kita pesan melalui gadget kita, HP, lalu tukang paket makanan itu datang sampai depan rumah, kita ambil makanannya dan kita bersuka cita. Berapa banyak di antara kita yang berterima kasih kepada tukang paket? Belum tentu, bukan? Kita menyelonong ambil, udah tukang paketnya pulang. Karena kita merasakan gue udah bayar. Ngapain lagi saya berterima kasih? Nah sudah, ini sebenarnya analogi yang tepat sekali, di mana kita seringkali berdoa kepada Tuhan. Tatkala Tuhan mengabulkan apa yang kita doakan, lalu kita lupa dengan Tuhan. Tatkala kondisi ekonomi saudara dan saya baik-baik gitu ya, lalu kita lupa dengan Tuhan. Tatkala kita sedang sedih, nangis-nangis, sedang sakit, kita doa sama Tuhan. Baru kita minta Tuhan tolong saudara dan saya. Tapi sekali lagi ketika situasi kita sedang di puncak-puncaknya, kita lupa Tuhan. Nah sudah seringkali kita hari-hari ini, Tuhan bukan lagi Tuhan atas rumah kita. Sekali lagi, Tuhan bukan lagi Tuhan atas rumah kita. Bukan junjungan kita lagi. Bukan dasar dan kiblat penyembahan kita. Tetapi melainkan sekadar ornamen dan aksesoris agama semata. Mari kita renungkan baik-baik bagian ini, Bapak Jemaat Tuhan. Hari ini Bapak Jemaat Tuhan, saudara sekalian yang hadir, kita memperlakukan Tuhan seperti apa? Diakah Tuhan, diakah Raja, diakah penguasa atas rumah kita? Atau sebaliknya, beliau hanya tamu? Atau sebaliknya, beliau hanya sekadar tukang paket kita, tukang paket doa kita? Ini perlu kita renungkan baik-baik, Bapak Jemaat Tuhan. So, saya teringat dengan satu komentari, ya Matthew Henry ngomong begini, Bapak Jemaat Tuhan. Ya, beliau ini adalah salah satu pengomentari yang berikan komentar-komentar tentang Alkitab dan juga rujukan beberapa scholars tentunya. Beliau mengatakan demikian, jika para penjaga kota saja tidak dapat membuat kota aman tanpa Allah, apalagi orang baik untuk menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Nah, saudara,
perhatikan dia mention, apalagi orang baik. Pertanyaan saya, apakah kita orang baik? Belum tentu. Baik di mata siapa dulu? Tapi bermurah hati si penulis ini, Matthew Henry. Dia mention kita, dia asumsikan kita ini orang baik. Kita asumsikan kita orang baik. Tapi seberapa kuat kita mampu menahan serangan-serangan, godaan-godaan dari luar untuk menghancurkan rumah tangga saudara dan saya. Dari hal-hal kecil mungkin. Kalau bukan karena Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sia penjaga itu. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah tangga saudara dan saya, kalau bukan karena Tuhan yang memulai rumah tangga saudara dan saya, maka dipastikan cepat atau lambat kita sedang diambang kehancuran. Sebenarnya juga buat gereja kita ini mengingatkan saudara dan saya, gereja ini kan juga rumah kita, bukan? Kalau bukan karena Tuhan yang kita sembah, maka lambat atau tidak gereja kita akan juga hancur secara perlahan. Kalau yang kita layani adalah ego kita, bukan lagi Tuhan atas gereja ini, tapi gua, sayanya, keakuannya, maka dipastikan bagaimana Tuhan, rumah tangga, kota kita di mana kita menjadi anggota di sana, gereja kita di mana kita menjadi anggota gereja, lambat laun itu akan hancur. Kenapa? Karena bukan lagi Tuhan yang menjadi sandaran kita, tapi karena aku dan aku, lagi-lagi dan aku. Sudah, ini yang perlu kita harus renungkan. Dan tepat penulis komentari dari Matthew Henry. Bayangkan si penulis mensejajarkan itu. Orang mengawal kota loh ya, tapi kalau bukan Tuhan itu sia-sia belaka gitu. Sudah, relasi atau ketergantungan kepada Tuhan itu akan menentukan keutuhan dan keharmonisan dalam sebuah rumah tangga setiap kita sebagai orang percaya. Pertanyaannya, bagaimana relasi kita dengan Tuhan hari ini? Itu pertama, jemaat. Poin yang kedua, usaha keras tanpa keterlibatan Tuhan adalah kesia-siaan belaka. Saudara, kerja keras jelas bukanlah dosa, bukan kesalahan. Tolong next. Kerja keras bukan kesalahan, bukan juga dosa. Penulis tidak sedang bermaksud agar saudara dan saya kita bekerja dengan tanpa etos yang tinggi, atau mungkin kita bermalas-malasan. Karena kita sudah tahu Allah toh kan kasih, Tuhan kan memberikan makanan buat mereka yang tidur. Lah untuk apa saya usaha? Untuk apa saya kerja keras? Penulis tidak sedang mau ngomong itu kepada saudara dan saya. Tolong next. Oke, ini dia. Saudara, lalu apa yang menjadi kesalahan kita sebagai orang percaya hari ini? Kesalahan kita, kesalahan terbesar saudara dan saya hari ini adalah ketika secara perlahan kepercayaan diri kita itu menggeser posisi Allah dalam segala usaha yang kita lakukan. Kita berusaha membanting tulang kita banting-banting sampai hampir mau patah mungkin. Kita banting tulang, lalu kita lupa semuanya itu adalah dari Tuhan. Kita merasa bahwa ini semua karena usaha saya. Kalau bukan karena saya berusaha, mana bisa demikian. Sudah, itulah sebabnya penulis mengatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada mereka yang dikasihinya pada waktu tidur. Sudah, seringkali begini, kecemasan kita akan ketidakpastian akan hari esok, sehingga kita lupa Tuhan, lupa diri kita, itu akan menciptakan rasa aman yang palsu dan bersifat semu atau sementara. Sudah, kita cemas hari-hari ini, bukan? Hari ini kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Semua sulit, saya kira kita merasakan itu. Ekonomi kita sulit, ekonomi global, ekonomi Indonesia yang sedang sulit. Usaha yang perlahan hidup, segan, mati tak mau. Bahan pokok serba naik. Sudah, seperti contoh sebut saja, bulan lalu saya ke hari-hari bersama dengan istri saya. Kita biasa, bahkan ke Indomaret juga ada. Kita biasa beli beras merek Kuala. Disclaimer, saya tidak sedang endorse karena tidak ada yang titip itu buat saya. Tapi ini satu contoh Bapak Ibu.
kita beli beras koala yang harganya per 5 kilo itu adalah 75.000. Tapi saudara sekalian, seminggu yang lalu, sekarang harga beras itu sudah mencapai 105. Kalau nggak percaya, di sini kok kayak nggak, biasa aja, nggak pernah beli beras ya? Ada yang pengalaman Bapak Ibu, sudah ada yang ke Indomaret, ala Sutitian, betul bukan? Betul kan? Oke, mungkin orang lain yang beli beras ya, kita tinggal makan begitu ya. Tapi saya kasih contoh kedua, jangan bilang nggak mengalami ini juga. Beras 5 kg sekarang sudah menyentuh harga 105. Kemudian Bapak Jemaat Tuhan, sekarang kita melihat bagaimana IHSG juga yang suka main saham. Merah merona bukan? Siapa yang gak cemas? Kita melihat juga rupiah melemah dan dolar menggila, meninggi Bapak Jemaat Tuhan. Dan contoh yang lebih relate lagi mungkin, BBM non subsidi Pertamax sekarang sudah menyentuh harga 16.000 berapa? Entah 16.700 begitu, 300 ya kalau saya nggak clear, correct me if I'm wrong. Kalau saya salah, koreksi saya. Sudah, Pertamax naik. Tempo hari, 2 hari yang lalu, singkat cerita begitu ya, saya pulang dari gereja habis ngantor, terus saya mampir ke Kapuk, biasa saya beli isi bensin Pertalite. Saya isi bensin jam 3 Bapak Tuhan. Tumben-tumbenan jam segitu sebenarnya itu belum mengular tuh orang-orang isi bensin antrian. Tapi akhir-akhir ini orang itu sedang ngular-ngularnya di Pertalite, motor khususnya. Ini artinya apa Bapak Ibu? Sekalipun itu non subsidi yang naik, tapi secara perlahan Pertalite itu akan menjadi langka dan orang akan beralih ke Pertamax, mau nggak mau. Ya seperti saya, mau nggak mau akan beralih kepada Pertamax. Artinya Bapak Ibu, ini membuat kecemasan lagi buat saudara dan saya yang mungkin kita kerjanya di lapangan, mondar-mandir naik motor, tiap hari antar jemput anak pakai motor dan sebagainya macam. Nah saudara, siapa yang nggak cemas dengan semua ini? Kita melihat bahwa maka tentu sangat wajar ketika saudara dan saya merasakan kecemasan. Tapi hal yang menarik Bapak Jemaat Tuhan, faktanya Tuhan terkadang mengizinkan kecemasan atau kekhawatiran itu dalam takaran tertentu tentunya. Tuhan memang mengizinkan kecemasan dan kekhawatiran itu. Tujuannya apa? Agar kita tahu diri kita ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Agar kita senantiasa bergantung kepada Tuhan, menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, bukan kepada usaha kita yang tadi sia-sia itu tuh. Itulah tujuan Tuhan terkadang ya, memakai kecemasan itu. Kita melihat ada Allah yang senantiasa berdaulat dan mengontrol segalanya. Saudara berjemaat Tuhan, sekali lagi penulis mau mengingatkan kita bahwa pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang yang dikasihinya itu melebihi dari apa yang kita pikirkan. Penulis dengan jelas mengatakan bahwa sebab ia memberikannya kepada yang dikasihinya pada waktu tidur. Jadi mari kita tidur, nanti Tuhan berkati kita. Enggak demikian. Jangan begitu Ferguson. Saya enggak ngajar gitu ya. Sebab yang memberikannya kepada yang dikasihnya pada waktu tidur. Bukan tanpa alasan penulis ngomong demikian Bapak Jemaat Tuhan. Kenapa? Karena ada banyak orang yang saking cemas, khawatir melihat keadaan kita hari ini, itu enggak bisa tidur. Bahkan harus sampai minum obat tidur atau obat penenang. Sudah dengan kata lain juga ketika si penulis mention kata tidur, dia mau mengatakan bahwa even ketika engkau tidur itu adalah berkat. Kita bisa tidur dengan nyenyak dan tenang. Itu juga adalah berkat Tuhan. Itu poin si penulis di sana. So apa yang kita mau khawatirkan secara berlebihan? Bukankah Tuhan sudah janji? Even ketika engkau tidur itu berkat saya loh. Tuhan mau ngomong gitu kepada saudara dan saya hari ini. Jadi jikalau hari ini kita sedang dalam keadaan kecemasan, khawatir, percayalah pemeliharaan Tuhan itu justru di luar dugaan kita. Rupiah boleh melemah, tapi iman kita harus tetap melekat kepada Allah. Cuma Tuhan, lantas muncul pertanyaan,
penting dalam menghadapi situasi yang sulit saat ini. Apa yang harus saudara dan saya lakukan? Yang harus kita lakukan adalah tetap tenang, karena Tuhan tetap pegang kendali hidup kita. Mari kita tepuk kiri dan kanan kita, tenang, Tuhan masih ada kok. Tetap tenang Bapak Ibu, jangan gelisah. Tuhan masih pegang kendali hidup saudara dan saya. Itu yang kedua. Sekarang yang terakhir Bapak Ibu jemaat Tuhan. Setelah si penulis menguraikan bagaimana seharusnya kita memulai rumah tangga kita, bagaimana seharusnya kita memperlakukan Tuhan, maka sekarang kita diperhadapkan kepada berkat Tuhan di luar tadi yang sandang, pangan, dan papan itu tuh. Sekarang kita diperhadapkan dengan anak, berkat anak. Ketiga, kita harus membesarkan anak dan mendidik mereka di dalam takut akan Tuhan. Saudara, anak atau keturunan adalah bagian dari berkat Tuhan, bagian dari anugerah Tuhan. Maka dari itu Bapak Jemaat Tuhan, perlu kita mendidik mereka dari sekarang, sedari dini, dengan takut akan Tuhan. Kita mewariskan iman kita kepada mereka Bapak Jemaat Tuhan. Salomo dengan tepat menyebutkan bahwa anak-anak lelaki adalah milik pusaka yang asalnya dari Tuhan. Perhatikan ayat yang ketiga itu. Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Buah kandungan adalah suatu upah. Jadi saudara sekalian, pesannya jelas, pesan penulis jelas bahwa hal itu bukan hanya semata-mata karena usaha kita sebagai manusia, sebagai orang tua. Tidak, melainkan pemberian Allah, atau dengan kata lain anak-anak kita adalah berkat terbesar dari Tuhan. Saudara, untuk kita ketahui bahwa kalau kita melihat di dalam sejarah atau tradisi orang-orang Yahudi, orang Israel kuno, bagi mereka anak itu adalah berkat terbesar bagi jemaat Tuhan. Sebaliknya, ketika seseorang atau orang tua yang sudah nikah lalu kemudian tidak punya keturunan, itu dipastikan orang itu punya dosa atau dikutuk Tuhan. Makanya tidak diberkati Tuhan. Itu sebab salah satu simbol dari kejayaan orang tua zaman itu adalah dengan adanya anak. Dan bukankah kita teringat juga dengan satu ayat di dalam penciptaan manusia ketika Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah, dari sinilah mulai tradisi itu, jemaat Tuhan. Itu melekat di pikiran mereka bahwa Tuhan sudah memberkati dari awal. Salah satunya adalah berkat Adam dan keturunan selanjutnya. Jadi lambang dari kejayaan seorang keluarga, seorang ayah itu adalah anaknya sendiri. Itu sebabnya kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, seperti anak panah di tangan pahlawan. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Maka dari itu kita perlu sebagai orang tua untuk mendidik mereka, mempersiapkan mereka dalam menghadapi segala situasi yang sulit dan tetap mengandalkan Tuhan. Ya. Lebih jauh penulis juga menggunakan sebuah analogi, perhatikan analogi penting ini, yang tepat sekali terkait peranan seorang orang tua dan juga akibat dari peranan orang tua itu terhadap anak-anaknya. Dia mengumpamakan di sana, ia kembali mengatakan dengan tepat, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Jadi orang tua itu adalah seorang pahlawan. Pahlawan yang harus siap sedia menghadapi setiap pertempuran. Pahlawan yang harus punya strategi di dalam menghadapi musuh. Nah, bagaimana dia bisa menghadapi musuh kalau dia tidak punya keturunan? Nah, di dalam tradisi itu memang anak itu nanti akan meneruskan warisan keluarga dia, Bapak Jemaat Tuhan. Nah, itu sebabnya si penulis mengingatkan kita bahwa orang tua, hei, engkau itu berharga di mata Tuhan dan anak-anakmu apalagi. Maka kamu adalah seorang pahlawan. Persiapkan mereka. Didik mereka dengan takut akan Tuhan. Didik mereka untuk terus melihat bahwa Allah menyertai engkau. Bukankah begitu dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, bukan? Dari mereka keluar di Mesir, di dalam padang gurun, dan sebagainya macam, nanti mereka melupakan Tuhan. Nah, saudara, itu sebabnya Raja Salomo mengingatkan saudara dan saya. Hal ini perlu kita perhatikan dan dimengerti oleh setiap kita sebagai orang tua. Peranan kita begitu penting bagi jemaat Tuhan. Karena masa depan anak-anak saudara dan saya itu ditentukan oleh cara didik kita hari ini. Sudah mendidik anak tidak bisa hanya kita lepaskan kepada guru-guru sekolah minggu, kepada guru-guru di sekolah dia. Tidak, Bapak Jemaat Tuhan.
Tentu memang kita juga sebagai hamba Tuhan, guru-guru sekolah minggu punya peranan penting. Tapi berapa jam sih anak-anak kita di ruangan sekolah minggu? Banter-banter 2 jam. Betul? Semua itu berawal dari rumah, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tanggung jawab itu dimulai dari rumah, bukan di luar rumah. Itu sebabnya logika sederhananya adalah cara berpikir, tingkah laku, nilai-nilai dari rumah itu seharusnya mempengaruhi hidup mereka di luar rumah. Bukan sebaliknya, gaya dunia mempengaruhi di rumah. Dan saudara sekalian, Bapak jemaat Tuhan, memang saya yakin dan percaya kita sebagai orang tua yang sudah senior itu sudah makan asam garam lautan, saya nggak tahu lautan apa, yang memang kita sudah lama bersama mendidik anak-anak kita. Tetapi jemaat Tuhan, kita perlu ingat baik-baik. Saya kena percaya tidak kurang banyak list aturan di rumah-rumah kita. Mungkin setiap hari kita ngomong, nah nggak boleh begini, nggak boleh begitu, harus menghargai orang, harus ke gereja, harus mencintai orang lain, mengasihi, nggak boleh ini dan nggak boleh itu. Saya yakin kita tidak kurang itu, Bapak jemaat Tuhan. Yang menjadi permasalahannya akhir-akhir ini, Bapak jemaat Tuhan, adalah apa? Sekali lagi bukan karena kurangnya sejumlah aturan dan disiplin itu, tetapi yang kurang adalah kurangnya keteladanan kita sebagai orang tua. Anak-anak zaman sekarang, anak-anak kita tidak butuh didikte. Kami, mereka butuh figur teladan dari seorang orang tua. Sudah saya masih teringat dengan, dan tentu saya sudah berdamai dengan orang tua saya. Bagaimana papa saya mendidik saya saat itu. Saya masih teringat di belakang rumah kami itu ada sebuah kebun. Ya taruhlah bisa main dan bisa sembunyi-sembunyian di situ. Singkat cerita, saya masih SD kelas 6 Bapak Jemaat Tuhan. Singkat cerita papa saya keluar dari dapur menuju ke belakang dan memergoki saya sedang bukan nyabu, karena saat itu nggak ada sabu-sabu, rokok Bapak Jemaat Tuhan, sedang ngerokok. Lalu papa saya dengan tegasnya dia ngomong, ngapain kamu buang rokoknya? Tapi tahukah Bapak Ibu, dia negur saya dengan sambil nyebat pula. Ironi sekali bukan? Dan itulah juga hari-hari ini Bapak Jemaat Tuhan. Mungkin sadar atau tidak kita, ya tentu saya tidak pupuk rata, disclaimer. Saya yakin di gedung, di GKR secara keseluruhan tidak demikian. Kita mengingatkan anak kita harus ke gereja dengan semangat. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kadang-kadang kita ke gereja, mungkin kita mikir, sebulan kita datang 2 kali aja kali ya. Jangan terlalu tepat-tepat waktu juga ya. Apa yang kita mau ajarkan kepada anak-anak kita kalau kita tidak memberikan teladan? Kalau kita ke bandara, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, 2 jam kurang sebelum penerbangan, kita udah sampai di bandara bukan? Betul? Kalau kita sudah pesan tiket di bioskop, kita selalu on time bukan? Kita nggak mau ketinggalan bukan? Tapi ironinya Bapak Jemaat Tuhan, kita ke gereja, mohon maaf sekali lagi, semacam ogah-ogahan. Kita merasa Tuhan kok nggak marah, Tuhan baik. Tapi dengan gagah perkasa kita ngomong ke anak-anak kita, kamu harus takut akan Tuhan, kamu harus rajin sekolah minggu. Tapi kita sendiri nggak ada tuh kasih contoh, nggak ada kasih teladan. Nah, saudara sekalian jemaat Tuhan, sekali lagi si penulis mau mengingatkan saudara dan saya hari ini bahwa anak-anak kita, anak zaman sekarang tidak butuh didikte. Kami, mereka, kita semua butuh teladan, figur dari setiap tindakan dan disiplin yang kita terapkan di rumah kita. Sehingga sekali lagi harapannya apa? Sikap dari rumah seharusnya mempengaruhi dunia kerja, mempengaruhi dunia pelayanan, mempengaruhi dunia sekitar. Tidak sebaliknya, jangan sampai Bapak Jemaat Tuhan, dunia justru mendidik anak-anak saudara dan saya. Sehingga anak-anak kita kelakuannya liar sekali. Kita tidak berharap demikian bukan? Saudara, jadi 3 hal itu. Tadi yang pertama, kita harus bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Lalu yang kedua, kita harus memperhatikan keterlibatan Tuhan dalam segala usaha kita. Lalu yang ketiga, kita harus membesarkan anak, mendidik mereka di dalam takut akan Tuhan. Maka itu adalah modal utama kita dalam membangun rumah tangga, dan di sanalah pemeliharaan Tuhan itu kita alami secara bersama-sama, sekalipun di tengah kondisi yang hari ini sedang
tidak baik-baik saja. Kenapa? Tuhan Raja atas rumah kita, bukan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur di hadapan-Mu buat kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, sampai hari ini kami bisa ada semua karena pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk terus bergantung kepada Engkau di dalam segala situasi yang sedang tidak baik-baik saat ini. Ajar kami Tuhan untuk terus melibatkan Tuhan di dalam segala perkara yang kami alami. Dan ajar kami pula Tuhan untuk terus mendidik berkat terbesar dalam kehidupan kami, yaitu anak-anak kami. Mempersiapkan mereka dengan takut akan Tuhan. Tolong terus kami Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata menyampaikan firman. Tapi kami percaya Engkau adalah Allah Roh Kudus yang akan senantiasa menuntun kehidupan kami. Tolong kami, mampukan kami. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kembali.